Selamat datang ya, di channel Arya Satya. Video ini sebuah alur cerita novel audio, yang berjudul Si Iblis Kecil Wu Chen. Ikuti aja ceritanya, semoga terhibur. Terima kasih. Bab 11. Akhir dari sebuah awal. Kalau begitu matilah untukku, ucap Hong Jun yang langsung berpindah tempat ke samping Wu Chen. Pergerakan pria itu belum mampu diikuti oleh Wu Chen. Hanya sesaat saja, pemuda itu sudah terpelanting terkena tendangan Hong Jun. Dia terhempas hingga membentur satu pohon yang tumbuh di dalam sekte. Keras kepala, Hong Jun dengan marah kembali menyerang Wu Chen yang hendak bangkit. Selagi pemuda itu bangkit, semakin marah Hong Jun melihatnya. Tubuh bocah ini sangat aneh, aku seperti menendang seekor monster, batin pria itu saat melihat Wu Chen kembali berdiri. Walau dari kain penutup wajahnya terlihat darah terus mengalir, Wu Chen terbatuk beberapa kali, setiap kali pula darah akan menyembur dari mulutnya. Menjauh darinya, Chungli melompat dengan menusukkan jurus tombak penikam jantung. Yuyun dari jarak jauh bersiap memberikan serangan susulan. Gadis itu menghunuskan pedang lalu menariknya sampai ke pundaknya. Energi ki berkumpul di ujung bilah pedang Yuyun hingga membentuk satu bilah pedang energi. Dengan gerakan mudah, Hong Jun menangkap batang tombak milik Chungli. Lalu membanting pemuda itu, beruntung Chungli melepas pegangan dari tombak. Kalau tidak dia akan membentur tanah dengan keras. Selagi pemuda itu di udara, Hong Li memberikan serangan tinju jarak jauh. Chungli sedikit terpekik saat kepalan tinju. Energi itu mengenai punggung hingga dia tersungkur di tanah dan bergulingan beberapa kali. Dia merasa jika seluruh tubuhnya sudah tidak mampu untuk digerakkan lagi. Satu pedang energi mengarah tepat ke tubuh Hong Jun. Pria itu dengan cepat membuat satu perisai energi dan ledakan cukup besar dihasilkan oleh kedua benturan energi itu. Boom! Hong Jun tersenyum sinis menatap ke arah Yuyun yang tengah berdiri dengan tubuh yang sudah kelelahan. Gadis itu tampaknya sudah kehabisan energi ki-nya dari serangan terakhir. Tadi, si alien yang sudah terluka parah berusaha berdiri dengan kedua kakinya. Tubuh gadis itu sampai gemetaran karena menahan rasa sakit. Dia menatap Chungli yang tergeletak tidak berdaya, lalu mengalihkan pandangan pada Yuyun dan murid sekte elang lain yang tengah bertarung. Namun pertarungan di segala si tampak akan berakhir dengan kekalahan. Dengan histeris gadis itu berteriak, "Hentikan, kumohon sudah cukup. Kenapa kalian tidak puas juga setelah membunuh hampir semua orang?" Gadis itu mulai menangis, terisak-isak. Seorang murid wanita sekte pedang emas berjalan mendekati si alien yang kini berjalan terlatih-tatih ke arah Chungli. Namun Hong Jun mengangkat tangan untuk menghentikan murid wanita itu. "4 orang ini bagianku," ucap Hong Jun santai. Pergilah dari sini." Chungli merintih menahan sakit saat dia menatap si alien yang tengah menangis berjalan ke arah dirinya. Hong Jun sudah berdiri di samping gadis yang tengah meratap itu. Hanya dengan kekuatan fisiknya saja, pemuda itu menendang si alien hingga gadis itu terpental dan membentur tubuh Chungli. Dia tampak sangat senang mempermainkan nyawa orang lain. "Aku akan mengurus kalian berdua setelah menyelesaikan urusanku dengan pemuda keras kepala itu." Hong Jun kembali mengalihkan pandangannya pada Wu Chen yang terlihat masih berdiri sempoyongan. "Si alien, bagaimana keadaanmu?" tanya Chungli dengan suara lemah dan parau. Tetapi dia hanya mendapatkan tatapan sendu dari gadis itu. "Sebelum kita mati, aku hanya ingin kau mengetahui perasaanku. Aku menyukaimu, meski kau sedikit bodoh." Akhirnya si alien kehilangan kesadaran sesudah menyatakan perasaan pada pemuda yang dia sukai. Chungli tidak mengira akan mendengar kata-kata itu dari si alien. Dia dengan lembut membelai wajah gadis itu dan meletakkan kepalanya dengan pelan di tanah. Dia hendak bangkit berdiri, karena setelah mendengar perkataan si alien, membuat dia lebih ingin menyelamatkan gadis itu. Namun usaha pemuda itu untuk bangkit tidak berhasil. "Maafkan aku," ucap pemuda itu dengan perasaan bersalah. Dia menatap Yuyun yang ternyata juga sudah tergeletak di tanah. Suara gemuruh mulai terdengar di langit, petir mulai menjalar di antara awan hitam yang sudah menutupi bintang malam. Sementara itu Wu Chen menatap Hong Jun dengan tatapan kebencian. "Sepertinya aku masih bisa menggunakan jurus ketiga yang sudah kulatih." Batin pemuda itu mulai berusaha mengalirkan ki ke seluruh badannya. Wu Chen berusaha mengokohkan posisi berdiri dan memperkuat kuda-kudanya. Dia melompat tepat ke arah Hong Jun yang ternyata sudah bersiap dengan pedangnya. Pedang Hong Jun berpijar kemerahan,
tampak seperti api yang berkobar. Dia hanya tersenyum sinis saat seorang dengan ranah pengumpulan ki melompat dan berputar di udara. Tendangan bayangan gandakah? Ucap pria itu dengan suara mengejek saat mengenali jurus yang digunakan oleh lawannya. Di belakang tubuh Wu Chen tampak satu sosok bayangan yang mirip seperti dirinya. Bayangan itu bergerak persis sama dengan gerakan pemuda itu. Wong, pedang Hong Jun bergetar saat menahan tendangan dari bayangan itu yang ternyata sudah mendahului gerakan tubuh Wu Chen. Api dibilah, pedang itu berkobar semakin besar, dan hanya dengan satu tebasan menghancurkan bayangan itu dengan cukup mudah. Blar, bayangan itu hancur dan menghasilkan sedikit letupan kecil. Gerakan Wu Chen ternyata tidak berhenti, dia menyasar sisi kanan lawan dengan kaki kirinya. Tetapi Hong Jun yang berada di ranah raja sudah kembali menebaskan pedang api ke arah dada Wu Chen. Dada pemuda itu tertebas, namun hanya merobek pakaiannya. Api terlihat di robekan pakaian Wu Chen yang telah tertebas itu, dan membesar dengan cepat. Di saat Wu Chen menepuk pakaian untuk memadamkan api, serangan lain datang dan mengenai pinggang kanan pemuda itu. Suara erangan tertahan Wu Chen saat dia terlempar. Beruntung tubuhnya tidak terluka karena mengenai tepat di tubuh yang memiliki sisik berwarna hitam. Api di pakaian pemuda itu mulai membesar, dengan terpaksa dia harus melepas pakaian atas dan juga kain yang menutupi kepalanya. Hong Jun bergidik ngeri saat melihat rupa dari orang yang tengah dia hadapi. Kau ternyata bukan manusia, bentak pria itu dengan keras. Sebenarnya bukan hanya dia yang terkejut. Semua murid Sekte Pedang Emas yang ada di sekitar tempat itu juga terkejut melihat pemandangan yang ada di hadapan mereka. Gelak tawa mereka kemudian pecah, bahkan sepertinya lebih keras dari suara guntur di langit. Hahaha, bahkan beberapa dari mereka sampai mengeluarkan air dari kedua matanya karena tertawa puas. Wu Chen tidak peduli dengan semua tawa dan hinaan yang keluar dari mulut murid-murid Sekte Pedang Emas. Dia berjalan pelan menjauhi Hong Jun untuk memeriksa keadaan Yuyun. Pemuda itu berjalan dengan raut penuh kekhawatiran, namun langkah Wu Chen terhenti saat dia merasakan sesuatu mulai menekan tubuhnya dengan kuat. Pemuda itu menoleh ke atas dan melihat satu tapak energi telah memayungi tubuhnya. Akan kita lihat sekuat apa tubuhmu itu. Monster jelek, ucap Hong Jun dengan pandangan main-main. Satu tangan pemuda itu teracung ke atas, lalu tekanan sangat kuat menghempaskan tubuh Wu Chen membentur tanah saat pria itu menurunkan tangannya ke arah depan. Suara gedebuk cukup keras terdengar saat tubuh pemuda buruk itu menghantam tanah. Dia mencoba bangkit berdiri, tetapi kekuatan tekanan kembali menghempaskannya. Dia sepertinya sangat berarti untukmu, ucap Hong Li tersenyum licik mendekati Yuyun yang terbaring dengan tubuh yang sudah penuh luka. Setelah gadis ini, mereka berdua yang akan mati, dan kau akan menjadi yang terakhir. Inilah akibatnya jika monster lemah sepertimu berani menentangku. Pergi, menjauh darinya, ucap Wu Chen dengan suara yang dipaksakan saat melihat tindakan Hong Jun. Yuyun hanya mampu beringsut, merangkak mundur untuk menjauhi orang yang berjalan ke arahnya. Sayang sekali, gadis secantik dirimu harus mati malam ini. Aku sudah muak berada di tempat kumuh ini. Salahkan diri kalian sendiri menjadi orang yang lemah dan tidak berguna. Pergi. Jangan sakiti dia, Wu Chen memohon dan merasa tidak berguna, apalagi saat ini Yuyun tengah menatap ke arahnya. Yuyun berusaha tersenyum manis seperti biasanya, hanya saja kali ini ada linangan air mata di pipi gadis itu. Hentikan, ucap Wu Chen lirih. Dia melihat bibir Yuyun bergerak, walau tidak bisa mendengar perkataan gadis yang sangat baik itu, dia masih bisa memahami ucapannya. Tidak apa-apa, terima kasih sudah datang menolong kami. Itu perkataan yang dapat dimengerti oleh Wu Chen. Kenangan akan senyum manis dan tawa Yuyun yang manis terbersit di benak Wu Chen saat ini, dia meraung berusaha mendapatkan energi ki dari alam. Tapi tidak mungkin bisa secepat itu untuk memulihkan ki jika hanya mengandalkan ki alam untuk diserap oleh tubuh. Hong Jun memegang leher Yuyun dan mengangkatnya tinggi-tinggi, lalu dengan tanpa perasaan menusukkan pedang tepat ke dada gadis malang itu. Hanya erangan pekik tertahan yang keluar dari mulut Yuyun. Air mata Wu Chen mulai membajiri wajahnya. Begitu juga dengan Chung Li yang sudah tidak berdaya, dia juga sudah pasrah akan mati malam ini. Dia meraih tangan si alien dan menggenggamnya dengan erat. Lihatlah, ternyata monster juga bisa menangis.
Seorang murid Sekte Pedang Emas berbicara dan tertawa dengan gila tanpa merasa bersalah sedikitpun. Wu Chen meraung dengan sangat keras, tanpa dia sadari di lautan spiritualnya, ki monster mulai mengalir dan menjalar di segel berbentuk 7 rantai emas. Itu karena dia menarik semua energi yang bisa dia rasakan. Prang! Satu rantai tiba-tiba saja putus. Di luar tubuh Wu Chen, sebuah ledakan energi terjadi, menghancurkan bayangan tangan berbentuk energi yang menekan tubuh pemuda itu. Wu Chen kini sudah berdiri lemah dengan tubuh terkulai. Hujan rintik-rintik mulai membasahi tubuh pemuda itu. Dia menatap Yun yang kini sudah berdiri dalam posisi berlutut. Dengan darah mengalir di sela-sela mulut, hidung, dan kedua telinganya. Namun gadis itu tampak berusaha untuk bertahan dengan mengatur irama napas agar dirinya tidak kehilangan kesadaran. Tampaknya pria bernama Hong Jun itu dengan sengaja tidak menusuk jantung agar gadis itu mati dengan perlahan. Tetes air hujan semakin deras, terlihat. Genangan air itu berubah merah di sekitar tubuh Yun. Wu Chen kini sudah terengah-engah. Melihat gadis yang tanpa dia sadari, sudah memikat hatinya. Mata Wu Chen berubah menjadi biru seperti air laut. Hong Jun tampak mulai khawatir, dia merasakan ki monster yang cukup kuat dari tubuh Wu Chen. Dan itu semakin kuat hingga energi berwarna biru menutupi tubuhnya. Bukan hanya orang dari Sekte Pedang Emas yang terkejut. Chung Li, penduduk kota Kingsui, murid Sekte Elang yang masih hidup juga, terpana dengan kejadian aneh di hadapan mereka. Begitu juga dengan pria misterius berjanggut, yang menyaksikan dari jauh. Makhluk apa kau sebenarnya bocah? Ucap pria itu tengah bertanya-tanya pada diri sendiri. Wu Chen dengan berlinang air mata yang sudah menyatu dengan hujan, hendak berlari mendekap Yun. Tapi, serang dia, perintah Hong Jun pada 5 murid yang ada di sekitar tempat itu, dia dan kelima murid melesat ke arah Wu Chen. Bahkan pria angkuh seperti Hong Jun pun merasa takut saat menghadapi kekuatan yang tidak bisa dia pahami. Wu Chen langsung menolehkan kepala ke arah Hong Jun, tatapannya terlihat sangat mengerikan, entah apa yang terjadi, tiba-tiba seorang murid terpental begitu saja. Hong Jun dan rekan-rekannya tampak tidak menahan diri sama sekali. Boom! Ledakan besar membuat tanah yang sudah becek berhamburan di tempat Wu Chen berdiri. Sebelumnya, tetapi suara pekik tiba-tiba mengejutkan Hong Jun saat kepala seorang rekannya patah terpuntir. Karena Wu Chen ternyata sudah berdiri di belakang murid itu. Keadaan kini berbalik, rasa takut nan mencekam mulai menggelayuti dada orang-orang Sekte Pedang Emas. Bahkan nyali Hong Jun pun mulai gentar. Iblis kecil, apa yang terjadi denganmu? Chung Li berbicara dengan perasaan takut saat melihat sisik-sisik di tubuh Wu Chen mulai bertambah banyak. Sebelumnya hanya tubuh dan lengan kanan saja, kini sisik mulai muncul di dada kiri hingga ke pangkal lengan kiri temannya itu. Chung Li mulai dihinggapi kekhawatiran saat menyadari Wu Chen menyerang tanpa pola dan tak beraturan. Dia bergerak seperti hewan buas dan beringas. Hong Jun dan rekan-rekan muridnya hanya bisa berlari dan melompat untuk menghindari Wu Chen yang membabi buta. Serangan mereka sama sekali tidak berarti di tubuh pemuda itu. Mati, mati, hanya kata-kata itu yang keluar dari mulut Wu Chen. Dia bahkan hampir membunuh orang kota yang ada di sekitar tempat itu, tetapi mereka berhasil melarikan diri saat Wu Chen teralihkan oleh murid Sekte Pedang Emas. Seorang murid Sekte Pedang Emas terlihat seperti mainan saat Wu Chen berhasil menangkapnya. Dia membanting tubuh pemuda itu ke sana kemari, awalnya masih terdengar suara erangan kesakitan, tetapi setelah 3 kali benturan, tubuh pemuda itu sudah lunglai dan dilempar seperti membuang sampah oleh pemuda yang dijuluki orang kota Kingsui dengan sebutan iblis kecil itu. Malam ini mereka benar-benar melihat seorang iblis. Mereka mulai berlari sejauh mungkin karena Wu Chen tampak menyerang siapapun yang dia lihat. Dalam waktu singkat, di tempat itu hanya tersisa Hong Jun seorang dari Sekte Pedang Emas. Penduduk kota segera mengungsikan murid Sekte Elang yang bisa mereka jangkau karena jauh dari Wu Chen berdiri. Sekteku tidak akan melepasmu jika aku mati, aku adalah tetua muda di sekte itu, calon penerus Master Sekte Pedang Emas. Hong Jun kini berada di posisi seperti murid Sekte Elang yang dia hancurkan, ketakutan. Murid yang ternyata tetua muda itu melangkah mundur setiap Wu Chen bergerak ke arahnya. Tidak ada jawaban dari Wu Chen, hanya suara geraman saja yang keluar dari mulutnya. Melihat pemuda itu, Hong Jun mengeluarkan sesuatu dari cincin artefak penyimpanan miliknya, ternyata itu sebuah peluit.
murid pedang emas yang tengah mengejar dan bertarung dengan murid Sekte Elang yang tersisa segera berpaling saat mendengar peluit. Tanda bahaya, ayo lekas kembali, ucap seorang dari mereka. Dengan terpaksa mereka melepaskan murid Sekte Elang yang tengah berjuang untuk hidup. Murid-murid Sekte Elang yang sudah kehilangan lawan tidak peduli dengan apa yang tengah terjadi. Mereka semua meninggalkan sekte sesuai perintah Master Sekte dengan perasaan lega. Hong Jun dengan sisa-sisa keberanian, sudah bersiap dengan serangan terkuat yang dia miliki. Tetapi dia dikejutkan oleh lawan yang tiba-tiba saja sudah menghilang. Namun tidak sampai sedetik kemudian, Wu Chen sudah berdiri di belakang pemuda itu. Dia melempar Hong Jun dan menangkap kakinya, lalu dibanting beberapa kali dan dilempar seperti murid sebelumnya. Hanya saja, Hong Jun yang berada di ranah raja tampak masih bisa bertahan hidup. Tubuh pria itu terlihat kejang-kejang. Wu Chen melompat hendak mengakhiri hidup Hong Jun dengan memukulkan kedua tangannya. Tetapi, pria berjanggut yang tidak diketahui namanya tiba-tiba saja membenturkan kepala Wu Chen ke tanah. Tenangkan dirimu anak muda, aku tidak tahu makhluk apa kau sebenarnya. Tapi jika kau membunuhnya sekarang, seluruh kota King Sui akan rata dengan tanah. Mereka yang akan menanggung akibat perbuatanmu. Pria itu berusaha keras agar Wu Chen tidak bangkit. Mati, mati, dia harus mati. Pria itu menggeleng karena sudah memahami jika orang yang dia tahan sudah bukan dirinya lagi. Aku tahu bukan dirimu yang berbicara, keselamatan teman-temanmu jauh lebih penting bukan? Sadarlah, biarkan dia pergi, aku akan berusaha mengobati teman-temanmu. Pria itu terus berusaha menenangkan Wu Chen, namun tubuh pemuda itu terasa semakin kuat melawan. Murid-murid Sekte Pedang Emas mulai berdatangan, dan merasa ketakutan saat melihat Hong Jun sudah hampir mati dengan tubuh patah di beberapa bagian. Sedangkan beberapa murid lain sudah mati mengenaskan, mereka ingin maju tetapi menyadari jika pria berjanggut yang menahan Wu Chen adalah kultivator ranah bumi, terpaksa mengurungkan niat. Pergi dari tempat ini dan jangan kembali lagi. Mendengar bentakan pria berjanggut itu membuat mereka memilih langkah mundur dan membawa Hong Jun serta mayat rekan mereka meninggalkan Sekte Elang dan kota Kin Sui. Tenanglah anak muda, pria berjanggut kembali menekan kepala Wu Chen ke tanah. Iblis kecil, ini bukan dirimu yang kukenal. Chung Li berusaha keras agar bisa berteriak, karena tubuhnya masih belum bisa digerakkan, untuk mendekati temannya yang sedang menggila. Yu Yun yang sedang sekarat berusaha mendekati Wu Chen dengan merangkak pelan, tanah basah oleh air hujan yang dia lewati, akan berubah merah. Bibir gadis itu sudah menggigil karena kedinginan, tentu karena kehilangan darah dan juga dingin karena hujan. Chen, Wu Chen, pria berjanggut, terenyuh saat melihat keteguhan hati gadis yang kini sudah menyentuh kedua pipi Wu Chen dengan telapak tangannya. Tidak apa Chen, semua sudah berakhir, Chung Li dan Xie Lian akan baik-baik saja. Kau sudah berhasil, ucap Yu Yun yang sudah lemah dan menahan sakit berusaha tetap tersenyum. Wu Chen yang tengah berusaha keras untuk bebas dari cengkraman pria berjanggut, terlihat mulai menyerah saat menatap Yu Yun yang sudah sangat pucat. Perlahan aura monster di tubuh pemuda itu mulai melemah hingga hilang sepenuhnya. Dan kristal roh monster di lautan spiritual, pemuda itu tidak lagi mengalirkan ki. Hanya saja, satu segel rantai terlihat berkurang satu. Sebelumnya ada 7 rantai emas, kini tinggal 6 tersisa. Air mata Wu Chen mengalir, dia menatap Yu Yun dengan tatapan nanar, gadis yang paling baik dan cantik di dunianya. Tolong obati dia, pinta Wu Chen pada pria berjanggut. Dia juga merengkuh tubuh Yu Yun ke dalam dekapannya. Tetapi pria berjanggut hanya bisa menghembuskan napas berat setelah mendengar permintaan pemuda buruk di depannya itu. Aku senang kau baik-baik saja, ucap Yu Yun yang suaranya mulai hampir tidak terdengar, apalagi gemuruh guntur dan kilatan petir masih memekakkan telinga. Wu Chen tidak tahan dengan kesedihan kali ini, apalagi baru beberapa waktu kehilangan Nenek Ning. Kini gadis dan orang pertama yang mau bersikap baik padanya sedang meregang nyawa. Yu Yun, kau pasti akan baik-baik saja, jangan banyak bicara dulu. Dengan suara bergetar Wu Chen berusaha agar gadis dalam dekapannya tidak menyia-nyiakan tenaga. Yu Yun terbatuk beberapa kali, dan darah kembali meleleh dari sela bibirnya. Aku senang kau menyebut namaku tanpa tambahan nona. Walau Wu Chen melihat Yu Yun tersenyum, tetapi batin pemuda itu menangis perih. Kematian adalah sesuatu hal yang biasa terjadi, kau tidak perlu bersedih untukku. Maaf,
Aku tidak bisa menepati janjiku untuk membelikanmu hadiah. Sebagai gantinya, simpanlah cincin artefak penyimpananku. Tidak ada yang berharga di dalamnya, kecuali beberapa tumbuhan spiritual dan hasil buruan kita. Sebelumnya, Wu Chen masih menangis saat Yuyun memakaikan cincin di jari kelingking pemuda itu, karena hanya di jari itu saja yang bisa dipasangkan. Hanya artefak tingkat rendah, tidak bisa berubah ukuran sesuai penggunanya. Chungli melihat pemandangan dua rekannya itu tidak bisa tidak menangis. Tetapi pandangannya juga mulai kabur, lalu pingsan kehilangan kesadaran. Yuyun, jangan tinggalkan aku. Wu Chen memohon dengan penuh harap, tetapi suara Yuyun semakin lemah, tubuh gadis itu juga mulai semakin dingin. Jadilah kuat, dan suara Yuyun akhirnya menghilang sepenuhnya, disertai lengannya yang sudah terkulai lemas. Yuyun menghembuskan napas terakhirnya dalam dekapan Wu Chen. Wu Chen terus memanggil dan menyebut nama Yuyun berkali-kali. Tapi tidak mungkin lagi dia bisa mendapat jawaban dari gadis itu. Bayangan senyum dan tawa Yuyun yang baik hati terus membayangi ingatan Wu Chen. Dia semakin histeris dan menangis terseduh-seduh. Bahkan seorang pria yang terbiasa terluka dan dibuli seperti dia, tak kuasa menahan air mata. Karena kehilangan gadis yang dia cintai. Malam itu dalam guyuran air hujan, Wu Chen bermandikan air mata. Orang-orang kota dan murid sekte elang yang masih bisa bergerak pun datang, mereka membawa Xie Lian dan Chungli pergi untuk diobati. Pria berjanggut merasakan perasaan bersalah, dia tidak berusaha menenangkan pria yang tengah berduka itu. Dia memberikan beberapa pil obat pada murid sekte elang untuk dibagikan. Wu Chen tampaknya juga sudah diambang batas ketahanan tubuhnya, pandangannya mulai berkabut. Dia merasa seseorang meraih tubuh Yuyun dari pelukannya. Pemuda itu berusaha menahan tubuh Yuyun agar tidak lepas. Lepaskan anak muda, dia putriku. Serahkan dia padaku untuk kuatur pemakamannya. Satu suara parau karena kesedihan terdengar oleh Wu Chen yang mulai kehilangan kesadaran. Wu Chen berusaha menggapai jasad Yuyun yang tengah dibopong oleh ayahnya. Tapi dia sudah jatuh tersungkur di tanah yang basah dan berwarna merah itu. Kalian bawalah dan obati dia bersama yang lain. Perintah pria berjanggut pada orang kota dan murid sekte elang. Dia lalu menatap Wu Chen dalam-dalam. Saat aku ke benua tengah, mereka tengah mencari seorang bocah dengan ciri-ciri yang sama. Dengan anak ini, tubuh dan wajah buruk, ditambah lagi dengan aura monster. Kaukah orang yang memiliki harga kepala paling tinggi di dunia? Kuharap kau bisa menjaga kepalamu dengan baik anak muda. Aku ingin melihat masa depan seperti apa yang akan menantimu kelak. Tampaknya perjalananku ke kota terpencil ini tidak sia-sia. Pria berjanggut itu tersenyum penuh makna, lalu pergi. Meninggalkan reruntuhan sekte elang dan kota King Sui. Tapi, setelah kepergian pria itu, penduduk kota tidak mematuhi perkataan pria berjanggut, mereka membiarkan tubuh Wu Chen yang tergeletak tidak sadarkan diri begitu saja. Bahkan beberapa orang sebelumnya hendak membunuh Wu Chen. Karena mereka takut dia akan mengamuk dan mengeluarkan aura monster lagi. Beruntung orang tua Xie Lian dan beberapa orang tua lain berhasil menghalangi. Mereka berpikir tanpa bantuan pemuda itu, akan ada lebih banyak korban berjatuhan. Tapi tidak banyak yang bisa mereka lakukan, orang-orang yang menginginkan pemuda itu mati juga tidak mengizinkan dia untuk dibawa pergi. Tinggallah Wu Chen yang tidak sadar itu tergeletak di lumpur darah. Bertaruh untuk hidup dengan menantang alam sendirian. Hujan baru mereda saat pagi menjelang. Tidak ada tanda-tanda pergerakan dari tubuh Wu Chen, hanya helaan napasnya yang terlihat lemah. Itu berlalu hingga 3 hari lamanya. Mungkin karena dua temannya yang masih hidup belum sadarkan diri. Mungkin juga mereka tidak berhasil diselamatkan. Hingga kedua orang itu tidak juga datang untuk menolongnya. Sungguh pemuda yang malang. Binatang-binatang liar dan buas sudah mulai terlihat di bekas sekte elang. Mungkin karena mencium aroma darah dan bangkai dari binatang yang mati terkena imbas pertarungan, atau karena bau mayat dari murid sekte pedang emas yang tidak dikebumikan oleh penduduk kota. Bab 12. Selamat tinggal. Saat matahari tepat di atas kepala pada hari ketiga, seekor anjing hutan datang dan menggigit telapak tangan kiri si iblis kecil. Merasakan gigitan di tangannya, menggugah kesadaran Wu Chen. Kedua kelopak matanya terlihat mulai bergerak, namun sesuatu tampaknya membuat binatang liar itu ketakutan, dan memaksanya meninggalkan tubuh pemuda buruk yang tak berbalut baju itu. Lumpur di tubuhnya pun sudah mengering.
Wu Chen merasa jika tubuhnya tengah ditarik oleh sesuatu. Dia berusaha mendongakkan kepala untuk melihat apa yang sedang menyeret dirinya, tetapi pandangannya masih belum jelas karena matanya sedikit lengket oleh lumpur yang telah mengering. Syukurlah kau sudah sadar, kupikir kau sudah mati karena dibiarkan tanpa pertolongan di tempat ini. Seseorang berbicara dengan perasaan lega saat melihat kelopak mata pemuda yang dia seret sudah terbuka. Xie Lian, Wu Chen bertanya dengan suara lemah untuk memastikan jika penglihatannya tidak keliru. Jangan bicara dulu, meski fisik luarmu tidak terluka sedikitpun, luka dalammu pasti sangat parah. Ternyata saat ini Xie Lian datang untuk memberi pertolongan pada temannya. Walau saat ini dirinya juga belum pulih sepenuhnya. Setelah mendudukkan Wu Chen di salah satu teras bangunan yang masih dalam kondisi baik, Xie Lian menatap pemuda itu dengan perasaan lega dan juga sedih bersamaan. Dia sudah mendengar sebelumnya tentang perubahan fisik Wu Chen dari cerita orang di kota saat mereka melarangnya untuk kembali ke sekte. Dia pergi diam-diam karena Wu Chen jadi seperti itu demi menyelamatkan mereka bertiga. Tetapi Xie Lian tidak mendengar jika beberapa untai rambut bagian depan Wu Chen telah berubah menjadi putih. Apa ini akibat dia menggunakan kekuatan misterius yang mereka sebutkan? Pikir gadis itu, aku mendatangi kediamanmu, kau tidak ada di sana. Maaf aku terlambat datang untuk membalas kebaikanmu. Hening cukup lama, tidak ada balasan dari lawan bicara gadis itu. Dia juga tidak tahu harus mengatakan apa pada Wu Chen yang terlihat sedang terpukul saat ini. Telanlah pil ini, untuk mengobati luka dalammu. Akhirnya Xie Lian memberikan sebuah pil untuk luka dalam pada Wu Chen, tetapi pemuda itu tidak meraih uluran pil dari gadis itu. Pemuda buruk itu hanya duduk dengan memeluk lututnya sendiri. Ingatannya kembali pada saat Yu Yun berada dalam dekapannya, saat gadis itu menghembuskan napas terakhir. Air mata Xie Lian menetes tidak tertahan. Saat melihat kondisi temannya itu, dia juga baru mengetahui jika sahabatnya tidak berhasil diselamatkan pagi ini. Chung Li masih belum sadarkan diri. Jika dia tahu aku membiarkanmu mati di sini tanpa berbuat sesuatu, dia pasti akan sangat membenciku. Sesaat Wu Chen menoleh dan menatap Xie Lian dengan tatapan kosong. Tidak lama dia kembali menekuk wajah di atas lututnya. Kau tidak perlu mengkhawatirkan dia, ada banyak orang yang tengah merawatnya saat ini, pikirkan saja kesehatanmu sendiri. Aku akan mengambil air untuk membantu membersihkan tubuhmu, kau tunggulah di sini. Wu Chen masih saja diam tanpa mengatakan apapun. Xie Lian keluar dari dalam bangunan dengan menenteng sebuah ember yang terbuat dari kayu. Namun air dalam ember itu ditumpahkan begitu saja saat dia melepas pegangannya. Itu karena dia melihat Wu Chen sudah berjalan pergi sambil memegang dada dengan tubuh masih terhuyung. Wu Chen, kemana kau akan pergi? Bersihkan dan sembuhkan dulu luka dalammu. Setengah berteriak Xie Lian berlari kecil mengejar Wu Chen yang tidak mendengarkan sahutannya. Gadis itu berdiri di depan pemuda buruk itu untuk menghadang langkahnya. Sesaat raut, wajah Xie Lian berubah menjadi sangat ketakutan. Itu karena tatapan kosong dan raut. Wajah yang buruk terlihat lebih menyeramkan. Dan pemuda itu tidak berhenti menggumamkan kata-kata yang sama. Hong Jun, Sekte Pedang Emas. Hong Jun, Sekte Pedang Emas, semua harus mati. Wu Chen terus menggumamkan kata-kata itu berulang kali dengan tatapan kosong dan suara berat menyiratkan dendam. Xie Lian dengan air mata yang tidak tertahan, menutup mulut dengan telapak tangannya. Dia benar-benar tidak tahu harus bagaimana menenangkan pemuda yang tengah hanyut oleh kebencian itu. Dia hanya diam sambil sesegukan. Chen, ucap gadis itu pelan saat Wu Chen lewat di sampingnya. Tetap tidak ada tanggapan dari iblis kecil, dia masih menggumamkan kata-kata yang sama. Nak, apa yang kau lakukan di sini? Pemuda itu terlalu mengerikan. Biarkan saja dia pergi, aku tidak ingin sesuatu terjadi padamu. Orang tua Xie Lian datang dan meraih lengan putrinya untuk menghentikan gadis itu mengejar Wu Chen yang sedang terpuruk. Ayah, lepaskan aku, dia temanku dan sedang membutuhkanku saat ini. Xie Lian dengan masih menangis berusaha melepaskan lengan dari genggaman ayahnya. Tenanglah nak, ayah yakin dia akan baik-baik saja. Chung Li baru saja siuman dan menanyakan keberadaanmu. Luka-lukamu juga belum sembuh sepenuhnya. Ayah berjanji akan menemanimu nanti untuk menjenguknya. Xie Lian memeluk ayahnya saat menatap kepergian Wu Chen hingga pemuda itu menghilang karena tertutup pepohonan. Namun tanpa diduga oleh Xie Lian, itu adalah kali terakhir dia melihat sosok Wu Chen. Sejak saat itu,
iblis kecil dari kota Qingsui tidak lagi pernah terlihat. Dia seperti hilang di telan bumi. Si alien berkali-kali datang ke rumah pemuda itu sendirian. Setelah Chungli sembuh, mereka berdua mencari keberadaan Wu Chen bersama-sama. Bahkan hingga ke dalam hutan monster, walau bukan ke bagian terdalam, tetapi sosok pemuda buruk itu tidak pernah ditemukan. Dia tidak mungkin masuk lebih jauh bukan? Ucap Chungli dengan perasaan cemas. Sedangkan orang-orang kota Qingsui tidak pernah peduli dengan hilangnya iblis kecil. Mereka bahkan sudah menganggap kalau pemuda itu sudah mati. Setelah 1 bulan penyerangan di Sekte Elang, mereka justru bersuka cita karena tidak ada serangan lanjutan dari sekte itu ke kota mereka, walau kota itu sudah mulai sepi ditinggalkan oleh banyak penduduk yang ketakutan. Chungli berjalan bersama si alien dengan bergandengan tangan ke arah pemakaman. Mereka berdua saling tatap saat melihat ada beberapa tangkai bunga krisan putih di atas makam Yu Yun sahabat mereka. Tampaknya Tuan Yu dan istrinya baru saja dari sini, ucap Chungli. Maafkan kami Saudari Yun, kami berdua sudah berusaha mencari dia, tapi kami tidak menemukannya dimanapun. Kuharap Wu Chen akan baik-baik saja, padahal aku dan si alien belum sempat mengucapkan terima kasih padanya. Chungli dengan perasaan bersalah bercerita di atas makam Yu Yun. Aku dan Chungli sebenarnya ingin mengajaknya pergi ke kota Yinzuan. Bersama-sama, dia benar-benar kehilanganmu, orang yang paling baik dan dekat dengannya. Aku benar-benar merasa menjadi teman yang tidak berguna, ucap si alien sembari meletakkan bunga krisan kuning di samping bunga putih sebelumnya. Apa dia akan baik-baik saja? Hidup sendirian dengan kondisi seperti itu pasti sangat menyulitkan untuknya. Aku tidak menyangka, kehilangan Yu Yun benar-benar membuatnya sangat terpukul, tanya Chungli pada kekasihnya saat meninggalkan pemakaman. Bukan kehilangan Yu Yun yang membuat dia seperti itu, tetapi karena kehilangan cinta yang membuatnya menderita. Aku harusnya tidak meninggalkannya pada saat itu, ucap si alien sambil merebahkan kepala di bahu Chungli sambil terus melangkah pelan kembali ke kota. Menurutmu dia jatuh cinta pada Yu Yun? Tanya Chungli sambil garuk-garuk kepala. Tanpa mereka sadari, satu sosok berpakaian hitam dengan wajah tertutup kain memperhatikan mereka dari kejauhan. Selamat tinggal, meski tidak terlalu lama, memiliki teman seperti kalian adalah hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidupku. Orang yang tak lain dan tentu saja Wu Chen berbalik, lalu pergi meninggalkan kota Qingsui. Kembali dalam kesendirian dengan api dendam menyala di hati pemuda itu. 18 bulan kemudian, 3 orang kultivator yang jika ditelisik dari pakaian mereka tampak seperti murid Sekte Pedang Emas. Itu bisa diketahui dari token khusus milik sekte yang tergantung di pinggang mereka. Token dengan simbol pedang berwarna keemasan. 3 orang murid itu tampak lari dari kejaran seseorang, tubuh mereka sudah dipenuhi oleh luka. Sial, orang brengsek ini berani menyerang murid Sekte Pedang Emas. Apa dia tidak takut akan menjadi target pengejaran? Bajingan ini juga tangguh sekali, padahal hanya tingkat 3 di ranah pemadatan Qi. Sementara, kita adalah ranah pemurnian Qi. Salah seorang murid wanita dari Sekte Pedang Emas terlihat sudah sangat ketakutan. Jangan terlalu banyak berpikir. Kota sudah tidak jauh lagi, dia tidak akan berani bertindak lebih setelah kita berhasil mendekati kota. Murid lain berusaha menenangkan rekannya. Baru saja pria yang menenangkan temannya berbicara, sebuah pedang berwarna hijau menghujam punggung pemuda itu hingga dia jatuh tersungkur. Ah, pekik murid itu mengejutkan kedua temannya. Senior, 2 murid lain segera berhenti dan mencoba mengangkat tubuh senior mereka, tetapi nyawa pemuda itu sudah berada dalam genggaman dewa kematian dengan mata masih mendelik. Kurang ajar, aku pasti akan membunuhmu. Sialan, murid pria yang tampaknya cukup dekat dengan senior yang terbunuh berteriak dengan histeris. Terkadang ketakutan akan kematian bisa memunculkan kenekatan, tekad untuk hidup, mungkin itu yang sedang dirasakan oleh murid Sekte Pedang Emas. Tetapi tidak dengan murid wanita yang terlihat paling lemah. Gadis itu sudah menggigil. Ketakutan itu disebabkan oleh kematian seorang rekan wanita mereka. Pria asing itu membunuhnya dengan sangat sadis. Sebelumnya, ada 4 orang jumlah mereka yang terkuat sudah lebih dulu mati. Ling Ran, kau larilah. Aku akan menahan orang ini. Beritahu sekte kalau seseorang tengah mengincar Sekte Pedang Emas. Kau tidak mungkin bisa mengalahkannya. Bahkan kita berempat masih kesulitan
menghadapi orang itu, pergi bersama dan memisahkan diri akan lebih baik. Murid wanita itu berusaha membujuk rekannya untuk lari. Bersama dengan suara bergetar karena saat ini, lawan mereka sudah semakin dekat. Seorang pria yang mengenakan topeng berjalan dengan pelan ke arah dua murid sekte pedang emas yang masih hidup. Topeng yang menutupi sebagian wajah kecuali mulut dan hidung. Beberapa helai rambut pemuda itu terlihat berwarna putih. Pria bertopeng itu mengulurkan telapak tangannya ke depan. Dan pedang yang menancap di punggung pria yang sudah mati langsung terbang kembali ke tangannya. Siapa kau? Aku yakin kami tidak pernah membuat masalah denganmu. Kenapa kau tiba-tiba saja menyerang kami? Apa kau tidak takut akan diburu oleh sekte pedang emas? Kau tidak perlu khawatir, mereka semua juga akan mati di tanganku. Pria bertopeng yang tentu saja adalah Wu Chen menyeringai sinis dengan tatapan dingin penuh intimidasi. Kau kira kau siapa? Hah? Hanya ranah. Pemadatan Ki begitu sombong ingin menghancurkan sekteku. Cepat pergi Lin Ran. Murid pria itu membentak temannya agar segera kabur dari tempat itu, lalu melempar pedangnya ke udara. Pedang itu berputar sangat cepat lalu membentuk dua bayangan pedang berwarna emas di kiri dan kanannya. Teknik ini lagi, ternyata kau hanya mampu menciptakan dua bayangan pedang. Wu Chen dengan kesal melempar pedang tulang hijau ke udara, tindakannya membuat dua murid sekte pedang emas terkejut. Kau, kenapa bisa menggunakan teknik dari sekteku? Murid pria yang bertanya menjadi kalut, karena di atas kepala lawannya terdapat 4 pedang, 3 diantaranya adalah bayangan yang terbentuk dari energi. Kau tanyakan saja nanti pada murid lain yang sudah kukirim lebih dulu ke neraka. Lin Ran yang mendengar perkataan dan tindakan Wu Chen langsung melarikan diri, belum begitu jauh gadis itu pergi. Dua ledakan terdengar dari belakangnya, dia menoleh dan terbelalak saat melihat rekannya sudah mati mengenaskan. Satu pedang energi telah menembus rekannya, sedangkan pedang tulang hijau sudah membelah kepala pria itu menjadi 2. Orang ini sangat bengis, aku tidak mau mati di tangannya. Lin Ran yang ketakutan semakin mempercepat langkahnya. Namun dia tidak bisa pergi jauh. Pedang tulang hijau yang masih berlumur darah tiba-tiba saja menancap di tanah tepat di depan gadis itu. Wu Chen kini sudah berdiri di belakang gadis itu. Memburu kalian ternyata jauh lebih menguntungkan daripada berburu monster iblis. Mata gadis itu mendelik saat melihat Wu Chen berdiri dan melambung-lambungkan 3 cincin artefak penyimpanan di tangannya. Milik 3 teman gadis itu yang sudah lebih dulu mati. Kumohon jangan bunuh aku akan memberikan apapun yang kau minta. Gadis itu bersujud memohon agar pria bertopeng melepaskannya. Benarkah? Bagaimana jika kau bunuh diri saja? Itu akan sedikit menghemat tenagaku, ucap Wu Chen santai sambil mengulurkan telapak tangan yang menggenggam 3 cincin. Orang mati tidak membutuhkan artefak penyimpanan bukan? Mendengar perkataan Wu Chen, air mata gadis itu menetes. Dia merasa kematian sudah di depan mata. Aku muak melihat air mata palsu. Kalian bahkan tertawa saat membunuh Yu Yun dan murid sekte elang lainnya. Kau dari sekte elang. Kumohon aku tidak ada hubungannya dengan peristiwa saat itu, aku baru menjadi murid sekte pedang emas setahun yang lalu. Walau terbata-bata, gadis itu berusaha memberi penjelasan pada Wu Chen. Tetapi pedang tulang hijau terbang dari tempat tertancapnya, menembus tubuh murid, bernama Lin Ran itu dari belakang, hingga membuat kedua bola mata gadis itu terbelalak. Dia terhuyung-huyung sebelum ambruk ke tanah. Wu Chen berjongkok di depan gadis yang kini meregang nyawa. Cairan merah kental menyembur dari mulut gadis itu, tampaknya darah telah memenuhi paru-parunya. Dia masih bisa sedikit melawan saat Wu Chen melepaskan cincin dari jari manisnya, tetapi genggaman gadis itu semakin melemah. Dia menatap Wu Chen dengan penuh kebencian. Kau iblis, ucap gadis itu lirih. Selamat, tebakanmu tepat sekali. Wu Chen melepas topeng dan memperlihatkan wajah buruk yang hampir dipenuhi oleh bulu pendek berwarna putih. Gadis itu akhirnya mati dengan masih memiliki raut ketakutan di wajahnya. Sedangkan, Wu Chen terlihat tersenyum puas. Karena artefak penyimpanan milik gadis adalah barang berkualitas bagus. Wu Chen akhirnya pergi dengan meninggalkan jasad-jasad murid sekte pedang emas begitu saja. Dia tampak sangat antusias dengan hasil memburu murid dari sekte itu. Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.